Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Mili Umri dan masih di channel Mister Mili. Teman-teman, hari ini kita akan belajar lagi terkait dengan persiapan tes SKDCAT untuk kategori di materi hari ini adalah TIU atau tes intelijensi umum dengan kisi-kisi yang banyak menjadi request dari teman-teman semuanya di kolom komentar ya, baik di IG ataupun ada beberapa chat di WA. Katanya bahas tentang perbandingan ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang perbandingan. Jadi silakan kalian simak videonya sampai selesai agar kalian bisa paham dan juga kalian bisa menjawab nantinya saat pelaksanaan tes SKD CAT. Karena soal ini biasa perbandingan pasti keluar setiap pelaksanaan tes SKD CAT baik sekolah kedinasan ataupun CPNS. Tapi sebelum itu teman-teman silakan bantu subscribe channel ini ya jika kalian rasa video ini bermanfaat atau channel ini bermanfaat. Bantu share video-videonya dan juga bagi teman-teman yang mungkin kelupaan atau belum belajar ya atau yang baru tahu channel ini, kalian silakan cek di playlist ada berapa materi tentang SKDCAT dan juga latihan-latihan soal dan juga informasi tes CPNS. Silakan kalian bisa cek ya beberapa video dan silakan kalian pelajari. Oke, seperti biasa saya akan sampaikan sedikit materi terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke latihan soal ya. Ini tentang perbandingan. Perbandingan ini merupakan soal yang masuk dalam kisi-kisi tes KDCAT pada kategori TIU atau tes intelijensi umum. Nah, apa itu perbandingan? Perbandingan adalah membandingkan dua data dan menarik kesimpulan dari data tersebut. Nah, nanti biasanya soalnya itu ada berapa data, biasanya dua data ya. Kemudian kita ambil kesimpulan dari data tersebut. Nah, dalam perbandingan ini ada dua jenis perbandingan. Ada perbandingan senilai, kemudian perbandingan tak senilai. Nah, kalau perbandingan senilai artinya jika komponen pertama ya atau data pertama bertambah, maka komponen kedua atau data kedua juga bertambah ya. Jadi kalau misalnya data pertama nanti ada rumusnya ya. Jadi kalau misalnya yang bagian kirinya itu bertambah ya dan kanannya bertambah itu artinya perbandingan senilai. Atau bisa jika komponen yang bagian kirinya itu berkurang, maka bagian kanannya juga harus berkurang ya. Contohnya bagaimana? Misalnya nanti ada soal seperti ini, semakin jauh jarak maka bensin yang dibutuhkan semakin banyak. Artinya semakin jauh jarak artinya semakin kita jaraknya bertambah jauh ya dan kilometernya bertambah jauh artinya kan bertambah, maka bensin yang dibutuhkan juga pasti akan bertambah juga ya. Dan begitu sebaliknya, kalau jarak kita semakin sedikit, kita menempuh jarak ya, misalnya menggunakan sepeda motor, maka bensin yang digunakan juga semakin sedikit. Nah, jadi kalau bertambah dan juga yang komponen kanannya bertambah, maka itu perbandingan senilai. Tapi kalau jika berkurang dan juga perbandingannya berkurang, itu masuk juga perbandingan senilai. Nah, kalau perbandingan tak senilai, itu jika komponen yang bagian kirinya itu bertambah dan kemudian komponen bagian kanannya itu berkurang, artinya berlawanan, itu berarti perbandingan tak senilai. Atau sebaliknya ya, jika yang komponen kirinya berkurang dan komponen kanannya bertambah, itu artinya perbandingan tak senilai. Nah, contohnya bagaimana? Misalnya semakin tinggi kecepatan berkendara misalnya ya, artinya kan bertambah ya, kecepatannya bertambah, maka waktu tempuh, nah ini ya, waktu tempuh semakin berkurang. Artinya waktunya, menitnya ya itu berkurang. Nah, berarti ini perbandingan tak senilai karena berlawanan. Jadi ingat ya, kalau perbandingan senilai dia bertambah, sama-sama bertambah ya atau sama-sama berkurang. Tapi kalau perbandingan tak senilai ada satu bertambah, ada satu berkurang atau sebaliknya satu berkurang dan yang lainnya itu bertambah. Nah, nanti kita lebih jelasnya langsung ke latihan soal ya. Jadi kurang lebih ini rumusnya dan untuk implementasi rumusnya biar teman-teman mengerti kita langsung ke latihan ya. Nah, yang pertama, dengan bensin 2 liter, sebuah motor dapat menempuh jarak 36 km. Nah, cara menjawabnya, kalau soal perbandingan ini kita sambil baca soalnya, kita langsung ilustrasikan, kita coret-coret ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dengan bensin 2 liter, berarti bensin 2 liter ya. Kemudian dapat menempuh jarak 36 km, artinya dapat menempuh jarak 36 km. Nah, ini ya
ini yang komponen bagian kanannya, ini komponen bagian kirinya. Nah, seperti ini yang saya maksud tadi. Kemudian jika bensin ada 5 liter, nah bensinnya 5 liter ya. Nah, berapa jarak yang bisa ditempuh, oke, motor tersebut? Berarti yang ditanya adalah jaraknya. Nah, ini ya, yang ditanya adalah jaraknya. Nah, kalau ditanya ini biasanya ini menggunakan tanda X. Lebih simpel kita menggunakan tanda X. Artinya ini yang dicari tahu. Nah, ini masuknya perbandingan senilai atau perbandingan tak senilai. Coba kita lihat ya. Jadi jika bensinnya bertambah, ini kan bertambah artinya ya. Nah, jika bensinnya bertambah, maka jaraknya juga pasti bertambah. Artinya ini perbandingan senilai. Nah, cara jawabnya bagaimana? Kita kali silang. Oke, kalau perbandingan senilai itu kita kali silang ya rumusnya. Bagaimana? Jadi kita buat dulu seperti ini. 2/5 ya. Oke. Sama dengan 36 kemudian yang ditanyakan. Nah, ya. Jadi kita kali silang. Ini seperti ini ya. Oke. Jadi 2x. Oke. 2x ya. Kemudian 5 dikali 36. Nah, oke. Lanjut, 5 kali 36 berapa? Jumlahnya 180. X, oke, kita pindahkan ke sini ya. Kalau pindah jadi pembagi dia ya. 180 dibagi 2 sama dengan X adalah 90 km. Nah, jadi jawabannya adalah 90 km. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Oke, gimana untuk soal pertama ini masih kurang paham? Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Jadi ini perbandingan senilai, jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Jadi ingat, perbandingan senilai kita kali silang ya. Kemudian kita lihat yang ditanyakan itu yang mana. Kemudian kita lihat apakah dia bertambah atau berkurang. Kalau bertambah, sama-sama bertambah artinya perbandingan senilai. Atau sama-sama berkurang, ini artinya juga perbandingan senilai ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Irma adalah seorang penjahit yang mampu menjahit 20 celana dengan memakan waktu 5 hari. Oke, langsung kita buat rumusnya. 20 celana. Oke. Waktu berapa hari? 5 hari. Nah, jika Irma diberikan waktu selama 2 minggu, nah, untuk menjahit celana, berapa celana? Berarti yang ditanyakan adalah X celana ya, berapa celana? Ini yang ditanyakan. Waktunya 2 minggu ya. 2 minggu berapa hari? 2 minggu. 1 minggu 7 hari, berarti 2 minggu 14 hari. Oke, kita lihat apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya. 20 celana dikerjakan dalam waktu 5 hari ya. Kemudian berapa celana dikerjakan dalam 14 hari. Secara logika berarti semakin banyak hari berarti semakin banyak juga celana yang akan diproduksi atau yang akan dijahit ya. Berarti ini bertambah, juga ini bertambah. Berarti ini perbandingan senilai. Oke. Langsung kita kali silang ya. Kita langsung aja. Oke. Kalau misalnya teman-teman bingung kita buat dasarnya 20x ya. Kemudian 5/14. Nah, kita kali silang ya. Nah, kali silang seperti ini. Berarti nanti jadinya 5x ya. Nah, ini 5x. Kemudian 14 dikali 20 ya. 14 kali 20 atau 20 kali 14 boleh. Nah, jadi 5x 14 kali 20 berapa? 280 ya. Kemudian x 280 dibagi 5. Oke, berapa nih? 280 dibagi 5 totalnya adalah 56. Ya, jadi jawabannya adalah 56. Oke, jadi ini merupakan perbandingan senilai dan jawabannya D ya. Nah, ini sebenarnya simple. Asal kita tahu ini rumusnya apakah bertambah atau berkurang atau ini perbandingan senilai atau perbandingan tak senilai. Nah, ini harus kita tahu terlebih dahulu. Baru kemudian kalau perbandingan senilai kita kali silang ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Pembangunan sebuah gedung baru dapat diselesaikan oleh 10 orang. Oke, 10 orang. Nah, selama 18 hari. Oke, 18 hari ya.
Kemudian apabila pembangunan gedung selesai dalam waktu 15 hari, oke, 15 hari, berapa orang pekerja yang harus dibutuhkan? Nah, yang ditanya adalah berapa orang pekerja. Kita lihat, harinya semakin menurun ya, atau berkurang, berarti min di sini. Secara otomatis kalau harinya berkurang, kalau pekerjaannya ingin cepat berarti orangnya harus bertambah. Nah, ini berarti perbandingan tak senilai. Nah, ya. Jadi rumusnya tadi kalau misalnya perbandingan senilai itu dikali silang, kalau perbandingan tak senilai hanya satu yang dibalik ya. Oke, kita lihat. 10 X, nah ini ya. Kemudian 18 per 15. Nah, caranya bagaimana? Kita balik salah satu ini. Mau yang ini boleh, mau yang ini boleh ya. Tapi lebih simpel kita balik yang ada X-nya aja ya. X per 10 sama dengan 18 per 15. Nah, jadi kalian kalau perbandingan tak senilai, balik satu penghitung saja ya. Atau satu operasi itu saja. Yang bagian ini aja atau bagian ini boleh. Tapi kalau saya lebih suka yang ada yang ditanyakan, yang saya balik. Nah, kemudian cara menjawabnya bagaimana? Oke, berarti 15X, ini ya, 15X, kemudian 10 dikali 18. Oke, kemudian 15X, ini berapa nih? 10 kali 18 artinya 180 ya. Kemudian X 180 dibagi 15. Nah, ini ya. Kemudian hasilnya adalah 12. Nah, jadi jawabannya adalah yang A, perbandingan tak senilai. Oke, simpel ya. Jadi kalau perbandingan senilai tadi itu tidak perlu dibalik ya. Jadi langsung kita kali silang. Tetapi kalau perbandingan tak senilai kita balik ya. Kita balik satunya bisa yang di sebelah kanan, bisa juga yang sebelah kiri ya. Tapi kalau saya lebih simpel, yang saya balik adalah yang ditanyakan. Kalau tanyakannya bagian sini, berarti bagian sini yang saya balik ya. Kalau di sini, berarti yang bagian sini saya balik. Oke, itu ya paham? Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Terdapat persediaan makanan kambing untuk 500 ya. 500 ekor kambing. Oke, 500 ekor kambing. Kemudian akan habis dalam waktu 30 hari. Nah, ya. Apabila makanan tersebut ternyata habis dalam 25 hari, 25 hari ya. Berapa ekor kambing yang bertambah? Nah, ini yang ditanya. Berapa kambing yang bertambah? Artinya selisih kambingnya ya. Oke. Kita lihat ini perbandingan senilai atau tak senilai. Ini 30 ke 25 ini berkurang ya. Otomatis kalau harinya berkurang berarti kambingnya ini bertambah ya. Sudah jelas di sini juga berapa ekor kambing yang bertambah. Nah, jadi ini perbandingan tak senilai. Tak senilai. Oke. Kita langsung kerjakan 500X ya sama dengan 30 per 25. Nah, kemudian kita balik salah satunya ya. Artinya X 500 sama dengan 30 25. Oke. Lanjut. 25X. Nah, ini ya. 500 kali 30 kali 30. 25X 500 kali 30 adalah 15.000 ya. Kemudian X 15.000 dibagi 25. Hasilnya adalah 600. Nah, 600 ya. Sedangkan di sini nggak ada. Nah, caranya gimana jawabnya? Ini kan ditanya berapa ekor kambing yang bertambah. Dikurang aja. Kambing yang utama berapa? 500 kan? Nah, artinya ada 100. Berarti 100 ekor yang bertambah. Mana nih? Nah, ini ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, paham ya? Jadi ini perbedaan antara soal perbandingan berbalik nilai dan juga perbandingan tak senilai. Atau perbandingan senilai dan perbandingan tak senilai. Ingat sekali lagi, perbandingan senilai bagian ininya ya tidak perlu dibalik. Oke, kalau perbandingan tak senilai dibalik ya salah satunya, mau yang ini boleh, mau yang ini boleh. Oke, paham ya? Sebelum saya lanjut, teman-teman silakan bagi yang berminat ya bimbingan belajar ataupun yang mau ikut tryout ya hanya 15.000 silakan, cara daftarnya
dengan klik link yang ada di deskripsi video ini atau bisa DM ke Instagram saya Mili Umris ya. Bisa untuk CPNS dan juga sekolah kedinasan. Lanjut soal yang nomor 5. Sekelompok pendaki memiliki persediaan beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Oke. 20 orang selama 15 hari. Jika jumlah pendaki bertambah 5 orang, nah ini ya, jumlah pendaki bertambah 5 orang. Artinya ini kalau ditambah 5 orang, 20 tambah 5, 25 ya. Kemudian yang ditanya, maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? X hari. Nah, ini yang ditanya ya. Nah, ini perbandingan senilai atau tak senilai. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar dan beritahu jawaban yang benar ini yang mana ya. Yang pasti kalian tulis apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai ya, atau perbandingan tak senilai. Jadi silakan jawabannya A, B, C, D atau E. Bahas di kolom komentar dan akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga kalian paham apa yang dapat saya sampaikan. Jika belum paham, silakan kalian ulangi lagi materinya ya. Mungkin dalam penyampaian saya ada yang kurang pas, ya harap maklum ya, karena saya bukan sarjana matematika, tapi ini merupakan apa yang saya ajarkan di kelas bimbel dan juga apa yang saya berikan kepada teman-teman. Semoga dapat membantu ya. Bagi teman-teman yang mungkin butuh video-video lainnya, silahkan kalian lihat beberapa playlist ya. Ada materi latihan soal dan bisa ikut bimbel juga, bisa ikut tryout juga ya, hanya 15.000. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, bantu subscribe dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Selamat belajar dan saya Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.